Assalamualaikum sahabat Islami. Mungkin sahabat Islami pernah melihat di salah satu ayat Al-Quran, tepatnya di Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Di situ terdapat ayat yang berbunyi wal yatalataf. Yang mana tulisan ini kita pernah lihat berwarna merah. Ada juga yang tulisannya tetap berwarna hitam, tapi hurufnya berbeda dengan yang lain, yakni lebih tebal. Dulu kita saat kecil, mungkin kita pernah diceritakan oleh ustadz kita atau oleh orang tua kita atau oleh dulu waktu kita mengaji, jika tulisan Waliyatalatuf ini kenapa berwarna merah? Karena ini mengenang saat Sayyidina Utsman bin Affan ini dibunuh saat membaca Al-Quran. Jadi darahnya itu mengenai ayat Al-Quran. Oleh karena itu, Waliyatalatuf ini dibedakan, yakni tulisannya berwarna merah. Meski tidak merah, yakni tulisannya berwarna hitam tapi tebal. Apakah benar tulisan di Waliyatul Lataf itu yang berwarna merah itu mengenang kematian Sayyidina Utsman bin Affan, yakni khalifah yang nomor 3? Apakah semua mushaf Al-Quran ini di ayat Waliyatul Lataf ini berbeda, atau hanya Al-Quran tertentu yang menuliskan Waliyatul Lataf ini berbeda? Dan kita lihat apa alasannya Waliyatalataf ini dibedakan. Jadi di sini ada dua aspek. Kita bahas dulu mulai dari mushaf Al-Quran. Sahabat Islami, perlu kita garis bawahi perbedaan mushaf Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi mushaf Al-Quran itu adalah bentuk fisiknya. Itu mushaf Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu adalah kalamullah, yakni ayat-ayat yang ada di dalam mushaf Al-Quran. Itu perbedaannya. Jika kita lihat mushaf Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Khalifah Utsman bin Affan sampai kita, mushaf Al-Quran itu berbeda-beda bentuknya. Mulai dari yang tanpa harokat, mulai dari fontnya yang berbeda-beda, huruf yang berbeda-beda. Jadi mushaf Al-Quran itu sudah banyak dimodifikasi, banyak perubahan dalam segi bentuk. Akan tetapi, jika Al-Quran itu sendiri, sampai kapanpun, sampai hari kiamat, sampai nanti Al-Quran itu diangkat oleh Allah, itu tidak akan pernah berubah. Karena itu kalamullah. Perbedaannya di situ. Jadi kita sudah tahu, mushaf Al-Quran, mulai dari dulu sampai sekarang itu berbeda-beda. Yang menuliskan pertama kali Waliyatalataf berwarna merah, itu Al-Quran Bombay. Al-Quran Bombay ini berasal dari India. Tapi tidak semua mushaf Al-Quran itu yang menuliskan Waliyatalataf itu berbeda-beda. Jika sahabat Islami melihat cetakan dari Al-Quran Bombay, itu di sampingnya juga ada yang bertuliskan warna merah, yakni nisful Quran. Maksudnya apa? Pertengahan Al-Quran. Jadi dari sini kita sudah jelas jika Waliyatalataf itu bertuliskan beda, karena ada yang mengatakan jika Waliyatalataf ini adalah pertengahan dari ayat Al-Quran. Mulai dari depan hingga surat An-Nas, tengah-tengah dari ayat Al-Quran itu adalah Waliyatalataf. Oleh karena itu, Waliyatalataf itu dituliskan beda sendiri. Jadi sudah jelas jika Waliyatalataf ini bukan mengenang saat Sayyidina Utsman bin Affan itu dibunuh. Dikuatkan lagi di daerah Urbanistan. Di sana ada museum yang mana museum itu menyimpan Al-Quran yang dibaca oleh Sayyidina Utsman bin Affan kala itu. Di situ sudah sangat jelas diterangkan oleh penjaga museum itu jika memang benar Al-Quran yang dipakai Sayyidina Utsman bin Affan itu ada bercak darah. Akan tetapi bercak darah itu bukan ada di ayat Waliyatalataf yang mana Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Akan tetapi bercak darah Sayyidina Utsman yang saat dibunuh itu berada di surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw
Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaqim fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Jadi ayat barusan itulah yang bercak darahnya terdapat di ayat itu. Jadi sudah jelas bukan berada di ayat wal yatalattaf. Dan wal yatalattaf itu dibedakan karena ada yang mengatakan itu tengah-tengah dari ayat Al-Quran. Sahabat Islami, jadi sudah jelas rumor-rumor yang kita dengar dulu saat kecil itu bisa dikatakan tidak benar. Jadi sudah dipastikan jika ayat wal yatalattaf yang ada di Quran surah Al-Kahfi ayat 19 itu bukan bercak dari tetesan darah Sayyidina Utsman bin Affan, melainkan ada di Quran surat Al-Baqarah. Sampai di sini sudah jelas jika rumor itu tidak benar. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa memberi manfaat dan bisa meluruskan apa yang kita pahami sejak dulu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin.